Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikra Pinaldi dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Program studi saya Sistem Informasi dari Universitas Nasional. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester di tahun 2020-2021. NPM saya 2070064161102. Oke, saya akan di sini maklumnya pengantar teknologi sistem informasi. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Apakah tujuan dari dibuatnya sistem informasi? Jelaskan. Tujuan sistem informasi yang pertama adalah menyediakan informasi-informasi tertentu dalam pengambilan keputusan. Keberadaan data dalam sistem informasi akan sangat membantu dalam menyikapi suatu permasalahan. Untuk tujuan lain dari sistem informasi mendukung operasional harian dan dengan pencatatan berbagai rutinitas dalam sistem informasi. Untuk tujuan informasi dalam organisasi, untuk membantu organisasi menemukan berbagai informasi tentang organisasi secara cepat menggunakan teknologi yang mutakhir. Untuk soal nomor 2, skema dasar komputer terdiri dari 3 unit komponen utama, yaitu unit input, unit proses, dan unit output. Seperti apa skema dasar dari komputer tersebut dan jelaskan masing-masing apa yang ada pada unit tersebut. Untuk saya jelaskan soal unit input dulu. Unit input device yaitu alat yang digunakan untuk menerima masukan data program yang akan diproses di dalam komputer. Berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contoh input device: keyboard, mouse, scanner, light pen, barcode, joystick, kamera digital, dan lainnya. Oke, baik, di sini saya akan jelaskan lagi tentang unit proses. Unit proses adalah otak sebuah komputer berada pada unit pemrosesan ataupun proses device. Di sini proses device itu fungsinya adalah sebagai pemrosesan dan pengolahan data yang selanjutnya dapat menghasilkan suatu informasi yang diperlukan pada mikrokomputer ataupun komputer. Untuk contohnya yaitu RAM, ROM, prosesor, ataupun floppy disk. Untuk unit output, di sini saya akan jelaskan unit output. Device dapat diartikan sebagai peralatan yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan dari unit input ataupun unit proses. Unit output itu untuk menghasilkan pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh brainware ataupun manusia atau yang digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Oke, unit output itu yaitu monitor, printer, plotter, speaker, ataupun yang lainnya. Baik, di sini saya akan lanjutkan soal nomor 2 sudah dijawab tadi. Di sini akan saya jelaskan soal nomor 3. Apa konsep dari komunikasi dan komunikasi data? Komunikasi adalah suatu unsur penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi adalah penyampaian suatu informasi dari dua orang atau lebih maupun dari media massa. Itu adalah komunikasi. Ataupun kita bisa disebut dengan komunikator. Komunikasi data. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi data. Komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melalui saluran transmisi dan perangkat biasa ataupun disebut perangkat komputer ataupun terminal. Di sini saya akan jelaskan soal nomor 4. Apa manfaat dan kelebihan DBSM dan bandingkan dengan penyimpanan dalam bentuk flat file yang lain. Di sini saya akan jelaskan DBSM dulu. DBSM adalah perangkat lunak atau sistem yang didesain untuk membantu dalam pengolahan database yang dimaksud dalam pembuatan pemutar atau penghapusan database. Untuk kelebihannya bisa disebut untuk mencakup di sini penyimpanannya cukup besar dari flat line. Untuk yang kedua, integritas data sangat terjamin dengan penggunaan DBS dalam masalah regulasi yang sering terjadi. Untuk yang ketiga, independensi.
Perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya. Tidak lebihnya dari DBMS. Sentralisasi. Data yang terpusat akan dipermudahkan untuk melalui database. Untuk yang kelima, keamanannya sangat fleksibel dalam pengelolaan file sistem operasi. Itu untuk kelebihan dari DBMS. Nah, di sini saya akan jelaskan soal nomor 5. Apakah yang dimaksud dengan data informasi dan sistem? Untuk di sini saya akan jelaskan dulu untuk proses dari data. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Itu yang namanya data. Jadi sekumpulan data butuh suatu informasi dalam pengolahan. Apakah yang dimaksud dengan data, informasi, dengan sistem? Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Jadi adalah suatu data yang belum diolah. Kalau sistem adalah suatu beberapa elemen yang saling bekerja sama satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Satu elemen-elemen yang lainnya saling berkaitan dan membutuhkan. Informasi adalah data yang diproses ke dalam bentuk yang lebih berarti bagi penerima dan berguna dalam pengambilan keputusan. Sekarang atau untuk masa yang akan datang. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.